Perkenalkan, nama saya Yulita dari kelas manajemen PGC NIM 1810416722, dosen Adi Mursalin SEMM. Materi yang akan saya bahas kali ini mengenai sikap. Pengertian sikap. Sikap adalah seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikap masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Faktor-faktor pembentuk sikap manusia tidak terbentuk sejak lahir. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Saat terjadi sosial, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Pembentuk sikap seorang individu yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi objek yang secara mendalam, objek yang sudah melekat dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal mencakup dua pokok yang membentuki sikap manusia, yaitu interaksi kelompok. Pada saat individu berada dalam suatu kelompok, pasti akan terjadi interaksi. Komunikasi. Melalui komunikasi akan memberikan informasi atau memberikan sugesti, motivasi, dan kepercayaan. Informasi yang cenderung diarahkan negatif akan membentuk sikap yang negatif pula. Komponen sikap. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Komponen afektif. Komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu komponen perilaku atau konatif. Kecenderungan berperilaku seseorang individu terhadap objek yang dihadapi. Selanjutnya yaitu laboratorium outdoor IPS. Laboratorium adalah sebuah ruang atau gedung yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan-peralatan ilmiah untuk melakukan berbagai macam percobaan-percobaan atau demonstrasi pada ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika. Manfaat laboratorium outdoor IPS adalah yaitu yang pertama, menyeimbangi antara teori dan praktik ilmu serta menyatukan antara teori dan praktik. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan dan memupuk keberanian para peneliti untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah. Yang keempat yaitu menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang ada di laboratorium. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu para peneliti sehingga mendorong mereka untuk selalu mengkaji, melakukan uji coba maupun eksperimentasi. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS. Laboratorium outdoor IPS merupakan sebuah sumber belajar yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Pemanfaatan dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu cara proses pembuatan untuk mendayagunakan nilai, kegunaan maupun fungsi yang terdapat di laboratorium outdoor IPS adalah pertama untuk sumber belajar, kedua untuk tempat kegiatan ilmiah, ketiga meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sumber belajar. Pengertian sumber belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam kegiatan belajar, karena keberadaan sumber belajar dapat memberikan informasi yang mendukung kajian ilmu yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber belajar. Manusia sebagai penyalur informasi. Dalam hal ini, manusia adalah guru dan siswa yang saling menyampaikan informasi dalam bentuk berita, pesan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media yang berupa software dan hardware peralatan. Software berupa bahan informasi, sedangkan hardware adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi.
Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sebagai tempat kegiatan ilmiah mahasiswa pendidikan IPS. Kegiatan ilmiah bagi mahasiswa pendidikan IPS sangat penting dilakukan agar mahasiswa terbiasa berpikir secara sistematis dan bersikap objektif dalam menyikapi keadaan di lingkungannya serta mampu mengkaji permasalahan dari beberapa aspek. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS untuk meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa pendidikan IPS. Komponen profesional harus dikembangkan melalui kegiatan perkuliahan serta kegiatan praktik langsung di lapangan. Meningkatkan pembelajaran IPS berkaitan langsung dengan masyarakat dan terdiri dari berbagai multidisiplin ilmu-ilmu sosial, maka kegiatan perkuliahan saja dirasa belum cukup untuk mengembangkan kompetensi profesional IPS. Penelitian yang relevan digunakan untuk memperkuat sebuah kegiatan penelitian dari sisi teoretik. Kerangka pikir. Sikap manusia sangat penting untuk diketahui karena mahasiswa merupakan subjek langsung yang dimanfaatkan laboratorium outdoor IPS. Salah satu sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa. Pemanfaatan laboratorium dapat diartikan suatu cara ataupun pembuatan untuk mendayagunakan nilai kegunaan atau fungsi yang terdapat dalam laboratorium outdoor IPS. Sekian dan terima kasih.